Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saihuddin, salah satu calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut saya akan tampilkan penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMK Yapim Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan siang kali ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Yapim dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru Hebat SMK Yapim. Yang alhamdulillah dalam kesempatan siang kali ini sudah berkenan hadir untuk melaksanakan atau agenda dari kegiatan destinasi budaya positif yang diprakarsai oleh saya dan calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya sebelum dilanjutkan ke materi pemahaman yaitu budaya positif, pertama kali ada sambutan dulu dari Bapak Kepala Sekolah SMK Yapim kepada yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dan itu kita berterima kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga pada agenda pagi hari ini kita akan apa istilahnya menyerap ilmu ya, dari Pak Saihuddin sebagai dia mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa menyerap hal positif dan bisa kita terapkan di pembelajaran kita terhadap anak-anak. Mudah-mudahan kegiatan Pak Saihuddin selama mengikuti program guru penggerak bisa memberikan dampak positif terhadap kita semua dan juga terhadap murid-murid kita dan juga khususnya terhadap sekolah kita. Mungkin segitu saja sambutan saya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak secara baik-baik dalam acara budaya positif ini. Saya serahkan kepada Pak Saihuddin untuk memaparkan hal-hal yang akan disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Yapim yang sudah menyambut baik tentang calon guru penggerak di angkatan 10 untuk memaparkan materi diseminasi di modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk agenda kali ini yang pertama, mohon maaf sekali bukan maksud untuk menggurui atau transfer ilmu. Kita hanya sharing bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua menjadi agen perubahan untuk sekolah yang kita cintai ini. Ini sebetulnya yang pertama harus diketahui dulu. Yang pertama ada tugas dari calon guru penggerak, yaitu merekam untuk menyampaikan dari budaya positif yang akan kita paparkan kali ini. Yang selanjutnya untuk kesepakatan bersama kita kali ini, yang pertama adalah memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Yang pertama, yang kedua yaitu buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar
belajar sepanjang hayat, meskipun kita semua itu sama sudah menjadi guru. Yang selanjutnya ada mengangkat tangan apabila ingin berbicara atau mengemukakan pendapat. Agenda kita kali ini di budaya positif ini materinya agendanya ada 6 agenda. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya adalah restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin agenda kita hari ini ada 6 agenda, tapi tidak akan panjang lebar karena mungkin kalau dipaparkan semuanya akan habis waktunya. Yang selanjutnya, yang pertama di pembelajaran pertama tadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum dilanjut kegiatan ada apa? Ini sebetulnya semacam apa di kegiatan kita, yaitu menghafalkan tangan. Intinya begini, kita menghafalkan tangan, anggap saja di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga sekali, misalkan seperti emas dan sebagainya. Terus ada kelompok yang lain atau si A-nya membujuk bagaimana supaya si tangan ini bisa dibuka, itu bisa dibuka, bisa merayunya atau bisa mengejeknya atau bisa mungkin menghardiknya, bahkan bisa mungkin memukulnya. Itu ini seharusnya mungkin dicoba satu persatu, tapi tidak akan mungkin karena mungkin sudah terbiasa. Yang selanjutnya mungkin karena terlalu kurang baik lah. Yang selanjutnya di kepalkan tangan ini, misalkan antara Pak Roni dan Bu Nurul, Pak Roni mengepalkan tangan yang isinya berharga yang ada di sininya. Lalu Bu Nurul, bagaimana cara Bu Nurul untuk memukakan isi yang ada di tangannya, baik di ujung, dirayu ataupun di hati. Nah, ini mengenai tentang yang sudah dijelaskan barusan. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Selanjutnya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ini kita simpulkan saja begini. Jadi yang memegang kontrol itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Itu kita mau baik mau buruk, itu hanya yang memegang kontrol kita itu kita sendiri yang punya kemauan. Contoh kita kepada siswa kita, banyak sekali mungkin yang bermasalah di siswa kita. Ada yang kesiangan, mungkin ada yang terlambat sekolahnya, terus ada yang tidak sekolah. Kita panggil terus sampai 3 kali memanggilnya. Itu si anak tidak ada perubahan sama sedikit pun. Angger we, kaberangan deui. Kenapa sebabnya? Karena dirinya tidak mau berubah, dirinya tidak mau mentransformasi dirinya kepada lebih baik. Sekeras apapun hukuman yang akan kita berikan atau serayuan apapun yang kita berikan kepadanya, kalau tidak ada keinginan untuk merubah dirinya, itu percuma saja. Tadi sini di budaya positif ini, bagaimana caranya supaya anak didik kita itu tanpa kita suruh, tanpa kita hukum, bisa menjalankannya dengan baik. Itu seperti mungkin kita contoh ini seperti hal yang jauh sekali. Contoh motivasinya, contoh kita kalau ada kepala sekolah, contoh ini contoh saja. Diajar dia karena ditinggalin gitu kepala sekolah misalkan ayo ke mana misalkan, jadi rada santai kayak gitu. Mungkin motivasinya belum terbentuk.
Nah, yang ingin diinginkan itu baik ada kepala sekolah maupun tidak, jadi bekerjanya tetap gitu, continue, konsisten. Baik pun itu di peserta didik kita, baik ada hukuman atau ada prestasi atau apa reward dari kita, tetap barudak itu menjalankan sesuai dengan hati nuraninya. Sampai orangnya orang ayo panggil barudak tetap begitu. Kenapa? Karena dirinya mungkin tidak bisa membuka, karena dirinya yang bisa membuka dirinya sendiri gitu. Nah, yang ingin kita bahas bagaimana supaya motivasi diri terutama bagi peserta didik kita lebih meningkat lagi. Itu mungkin di pertanyaan romantik ini. Terus yang selanjutnya, perubahan paradigma teori kontrol dari teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Tuh, yang pertama. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya jadi tidak, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita, baik itu mungkin karena ada hukuman, misalkan nanti ieu mah sakola teh karena sieun dihukum, ieu mah sakola teh karena aya penghargaan. Mungkin di budaya positif ini yang tadi itu dihilangkan, itu bagaimana dirinya supaya mendapatkan positifnya gitu, bisa mengerjakan tanpa ada hukuman dan hadiah mungkin. Terus yang selanjutnya ada paradigma perubahan belajar dari William Glasser, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memiliki untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terdapat perilaku yang tidak disukai. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan memantiknya, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Dan anu ibu didapatkan atau terbayang ketika ayat bahasa disiplin. Nah, tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya adalah disiplin positif. Di bapak kita yaitu Ki Hajar Dewantara itu langsung saja di materi yang ini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, yang syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, atau jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana supaya anak didik kita memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik, jadi dimulai dari dirinya sendiri tanpa ada rujukan dari luar. Yang selanjutnya ini dilewat saja. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebijakan. Nanti kita di kurikulum Merdeka yaitu ada profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang selanjutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan internal kritis, lalu ada kreatif. Itu di profil pelajar Pancasila yang insya Allah akan kita laksanakan, akan kita terapkan di peserta didik kita. Ini ada profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebijakan universal. Dilewat saja. Yang selanjutnya ada teori motivasi hukum
hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada restitusi. Yang selanjutnya ada motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Jadi itu motivasinya eksternal. Jadi ketika murid berbicara ada hukuman di guru, namun mungkin akibat kurang bakal dirasakan, namun kurang dengerjakeun gitu. Yang selanjutnya ada motivasi eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin batuk teh nya muridnya berpikir naon di lamun kurang kerjakeun dia bakal menang naon di guru. Nah, yang selanjutnya ada motivasi internal. Jadi yang diinginkan di sini adalah motivasi internal, menjadi orang yang merdeka. Apa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu tanpa ada paksaan. Terus yang selanjutnya apa hukuman itu? Jadi hukuman itu hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, atau murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalkan perbuatan fisik mal ada di kita mah. Nah, perbuatan psikis bisa saja seperti ini. Misalnya barudak dasar kamu Pak Allah, wah beak-beakannya urang teh menghukum barudak teh mungkin itu akan tersiksa secara psikisnya. Nah, yang selanjutnya ada dihukum dengan penghargaan, ini dilewat saja. Ini ada tujuan dari disiplin positif, yaitu adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu tadi motivasi internal atau motivasi intrinsik. Terus yang selanjutnya murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat yang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalkan orang kekasihan ke sekolah kurang kita tulis saya terlambat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman bisa. Terus yang selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu hukuman konsekuensi. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang selanjutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi? Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama betul hukuman, yang kedua juga betul hukuman konsekuensi. Terus yang selanjutnya memberikan konsekuensi juga. Nah, yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Kenapa tidak hukuman? Karena pelajaran PJOK mungkin itu ada pemanasan dulu. Nah, maka itu adalah disebut dengan konsekuensi, bukan hukuman. Namun di pelajaran PAI mungkin itu adalah hukuman, tapi di pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi. Terus yang selanjutnya apa konsekuensi itu? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati
sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ada pemberitahuan dulu. Itu hukuman. Yang selanjutnya ada hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati, itu adalah hukuman untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu adalah konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, jadi mungkin kalau dibirmanya itu ada hukuman anak semakin benci kepada kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Terus yang selanjutnya ada paksaan, ada stimulus tanggapan yang mendorong anak menyakiti diri sendiri, bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi ada paradigma perubahan dari hukuman ke konsekuensi. Terus yang selanjutnya ada konsep diri yang buruk. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu nanti kita ada penerapan segitiga restitusi dalam permasalahan. Jadi ketika kita menghukum anak itu atau menghardik seorang anak itu dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, gitu. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Tuh, yang selanjutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita di sini ada hukuman, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada perbedaannya. Terus yang selanjutnya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi bagaimana? Jadi untuk sekarang ini dari hukuman bagaimana supaya beralih kepada konsekuensi. Nah, dari konsekuensi bagaimana caranya supaya menjadi restitusi. Jadi anak itu bukan di sini bukan dihardik atau dibicarakan yang buruk bisa, tapi harus mencari solusi bagaimana anak itu supaya bisa lebih baik. Mungkin dengan tidak kata-kata yang menyinggung psikis mereka gitu. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan di sini di keyakinan kelas di CGP terutama di angkatan 10 yang pertama di keyakinan kelas atau peraturan kelas bisa. Kalau di kita kan ada keyakinan kelas peraturannya semacam peraturan kelas. Nah di sini ada keyakinan kelas. Dan kita misalkan kabarudak ada keyakinan kelas disepakati dulu. Kamu badak ngajar. Sok ya hayang mah ngajar teh supaya kalian betah, supaya kalian nyaman, atau supaya kalian tidak bosan, atau supaya kalian jenuh. Sok ungkapkan satu-satu. Orang tadi tulis ieu mah hayang aya game gitu lah. Tulis orang aya game atau naon. Nu hiji deui mah hayang bari bari makan gitu. Boleh bari makan. Tuliskan. Terus yang selanjutnya ieu mah cenah hayang bolos mung loba nulis cenah dituliskeun heula urang teh mung loba nulis itu sinisnya teh. Terus yang sedang sesudah terkumpul semuanya dicari kurang mana nu positif kumpul. Ieu mah hayang aya diskusi ieu halus budak teh. Ieu mah hayang wae bari dahar.
orang dibicarakan lamun orang belajar bari makan terus batur tidak makan, apakah bisa kondusif setelah ini atau tidak, ditanyakan ke kabar deui gitu. Bukan orang ngejawab. Misalkan batur bakal kapilaraan teu, cek batur teh kapilaraan. Lamun kapilaraan dosa teu, dosa. Dilaksanakan ulah cek tak ulah teh ulah cek kurang, tapi cek barudak. Berarti eta mah dicoret urang teh ulah sambil makan gitu. Jadi bagaimana nanya kabar budak teh supaya kelas semakin hidup gitu. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini diibaratkan pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, itu adalah keyakinan. Itu disebut dengan keyakinan, yaitu kesehatan dan keselamatan. Terus yang selanjutnya, mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena di sini di peraturan kelas ada peraturan kelas, terus nanti ada berubah ke keyakinan kelas. Sesudah keyakinan kelas ada lingkungan positif, lalu ke budaya positif. Nah, nanti insya Allah mungkin akan dipaparkan keyakinan kelas itu di kita itu apa saja, misalkan tanggung jawab, mandiri dan sebagainya. Nah, dari peraturan kelas punya aturan, lamun yang ke kelas masuk ke kelas saya mah misalkan tidak boleh terlambat misalkan itu keyakinan, terus karena lingkungan positif, lalu ke budaya positif. Jadi salib itu bertahap bagaimana supaya kita menjadi ke budaya positif. Nah, yang selanjutnya perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, contoh peraturan, kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu nanti ditulis-tuliskan hal-hal yang baik. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Yang selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan mungkin. Terus yang selanjutnya menghormati orang lain, bersabar. Terus gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Terus yang selanjutnya dikebutin saja cara membuat keyakinan kelas, mempersilahkan murid untuk bercurah atau mengungkapkan pendapatnya, pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Jadi babarengan cinta budak, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Yang selanjutnya susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat yang negatif. Tinjau kembali hasil curahan mereka, pendapat mereka, untuk ajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebijakan. Ini di cara membuat keyakinan kelas. Itu kan kita mah mungkin berbeda-bedanya. Ya pasti punya peraturan atau disiplin kelas masing-masing. Kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, juga kesenangan dan bertahan hidup, juga kebesaran. Pertanyaan pemantiknya ini sudah lewat saja. Yang selanjutnya adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Gantinya karena 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol itu guru sebagai penghukum. Itu ada guru teh sebagai penghukum. Contoh misalkan sebagai penghukum teh, datang terlambat, kamu naon seberapa keliling kelas 10 kali, mungkin itu penghukum. Yang selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Juga ada posisi itu sebagai teman, ada sebagai pemantau, juga sebagai manajer,
Juga yang diharapkan kita itu sebagai manajer atau pemantau di sini, bukan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Selanjutnya berbuat sebagai teman, yang selanjutnya pemantau atau manajer. Kan diharuskan kita itu di pemantau dan manajer di posisi 5 kontrol ini. Yang selanjutnya, kalau membuat saya kecewa misalkan sekali dengan kamu, berarti adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti adalah penghukum. Kata-katana ayolah melakukan demi ibu, itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu adalah pemantau. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Dan selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah penghukum. Ini perbedaan penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ada penghukum. Kalau penghukum menghardik dengan ngejek, itu moyok, menunjuk-nunjuk, ya kalau menggunakan terus menyakiti, menyindir, itu adalah hukuman. Membuat orang merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan yang seharusnya ibu kecewa. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai teman, misalkan sebutkan kebenaran kalau menjadi orang ciburu teh. Itu adalah sebagai teman. Ada pemantau, menghitung dan mengukur. Pertama dihitung dulu, padahal si murid dia mah terlambat wae ke tadi. Dicari dulu apa titik kesalahan ketika dia hayo wae terlambat wae. Nah, kemungkinan kalau kita hanya hukuman saja, hanya pemberian hukum, tidak ada solusi, mungkin anak teh hanya milarian solusinya. Yang sebagai manajer mah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini ada restriksi segitiga restriksi yang keenam. Kita nanti dibahas ini kalau lebih jelasnya, lebih contohnya di video. Di segitiga restitusi ini ada menyetabilkan identitas. Menyetabilkan identitas itu seperti ini. Misalkan baru dapat kebenaran. Nah, kurang tadi amankeun heula perasaan anak teh, itu diamankeun perasaan anak. Dan supaya untuk tertekan mana yang selanjutnya validasi kunaon mana teh. Contoh begini, misalkan ada yang saya panggil, kamu tahu tuh kenapa kamu panggil kali ini? Nah, jawab pada nanti, Bapak, saya tahu Pak, saya kesiangan. Jadi ulah kesiangan itu ulah kurang. Terus yang selanjutnya ditanyakan keyakinan, misalkan keyakinan kelas apa tak? Yang tadi harus dijawab dulu keyakinannya. Misalkan keyakinan kelas apa yang dapat pelajari kamu di sini? Misalkan saya Pak harus disiplin. Bagaimana kamu supaya tidak terlambat? Jadi cari solusi dibuat dari mereka sendiri, itu solusinya. Nah, di sini adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kalau dijelasnya di 5 posisi kontrol itu ada video yang akan saya tampilkan dulu supaya lebih mengena.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru memanggil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
biarpun saya lari kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas mengerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru
seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini mungkin itu posisi 5 kontrol tadi yang sudah sangat jelas sekali dipaparkan oleh video. Itu sebagai contoh-contohnya saja. Terus yang selanjutnya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi disiplin. Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain. Ayah kembali dipikir melalui ya, mengatasi murid-murid kita harus seperti tadi atau bagaimana gitu? Ya, seperti tadi. Setuju. Saya juga pernah di ruang kolaborasi pernah bertanya seperti ini, bagaimana jika segitiga restitusi yang tadi yang posisi sebagai manajer ini tetap naon gitu si tadi padahal sudah diterapkan yang tadi kita di 5 posisi kontrol sebagai manajer atau 5 segitiga restitusi cara penanganan murid yang baik, malah masih kene tetap gitu deh. Nah, mungkin jawabannya dari fasilitator itu mungkin ada kendala, misalkan ditelusuri bagaimana dia itu di luarnya, mungkin seperti itu. Nah, di sini itu kita itu hanya sebagai manajer dan menuntut. Kalau di pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan seperti padi. Jadi orang hanya bagaimana supaya si padi itu tumbuh dengan baik, ya mungkin supaya di sekolah itu anak-anak bahagia, terus bisa belajar dengan baik gitu di posisinya. Mungkin ada yang ditanyakan, Anawi? Saya? Nah, kalau tidak ada, sebetulnya kita akan membuat bukan ruang kolaborasi tapi namanya semacam pembelajaran gitu. Jadi setiap bulan kita ada riunan-riunan seperti ini di Kombal, istilahnya ada Kombal, komunitas belajar. Kita khusus guru-guru SMK Yakin, nanti saya buat grupnya. Nah, setiap bulan, setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali kita ada mengadakan bimbingan semacam diskusi gitu menangani murid-murid kita. Bukan hanya saya sebagai pematerinya, mungkin dari banyak yang lain. Boleh silahkan. Misalkan Pak di ruang kolaborasi di komunitas belajar Pak di bulan depan saya akan presentasi misalkan di depan tentang ini, boleh. Nah, nanti insya Allah saya dibuatkan grupnya di komunitas belajar di SMK ini ya, supaya kita lebih efektif dan efisien untuk menangani murid-murid yang ada di sekolah ini. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dan pemaparan dari semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan waktu untuk hadir menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu waktu istirahatnya. Mohon maaf sekali. Ditutup dengan kita baca